Baik, kepada rekan dengan kehadiran yang menghadap dan kawasan pemukiman. Mundur. Baik, kepada rekan-rekan ya, kita berbaris ya. Jangan lupa jaga jarak. Kalau di pojok ini lebih jelas ya, lebih enak. Oke, kepada rekan, mari kita rapat barisan ya. Masker mana masker kaki? Masker kate. Pakai lah. Pakai masker. Apa? Apa? Nah, yang di dalam. Yang di dalam. Apa betul segera dibaca. Baik, kami perkenalkan diri. Kami dari koalisi pemberantasan korupsi, yakni gabungan beberapa ormas, lembaga dan OKP. Ya, kenalkan nama saya Zanuri selaku koordinator aksi pada hari ini dan ketua Badan KPK Kabupaten Surakarta. Baiklah, sebelumnya kami mohon maaf kepada pihak dinas Perkim. Kegiatan-kegiatan yang dikerjakan selama tahun 2021. Ya, maka hari ini kami rapatkan barisan. Ya, kami gabungkan beberapa organisasi menyampaikan aspirasi di halaman kantor dinas Perkim Kabupaten Surakarta. Ya, selanjutnya dalam aksi hari ini, ya, ada beberapa tuntutan yang kami sampaikan. Yang pertama, ya, kami mendesak kepala dinas Perkim agar segera mengundurkan diri dari jabatannya, ya, dengan alasan, ya, yang pertama diduga alergi, ya, terhadap wartawan dan LSM. Satu, itu banyak yang sudah hancur. Betul kan? Nah, dengan demikian jelas-jelas ya sudah menyia-nyiakan uang rakyat karena pekerjaannya diduga kurang bertahan, ya, kurang berkualitas sehingga tidak bertahan lama. Ya, kami selaku masyarakat peduli dengan Kabupaten Musyawas, ya, dan menjaga baik nama Bupati agar pekerjaan yang ada di Perkim ini dikerjakan dengan berkualitas. Tentu tidak. Ya, maka hari ini kami melakukan aksi, ya, kami sampaikan langsung kepada pihak Perkim apa-apa aja yang kami temukan di lapangan, ya, terkait pekerjaan fisik, ya, dari dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Kabupaten Surakarta. Ya, yang kedua, ya, kami tantang pihak dinas Perkim, ya, saya katakan, kami tantang pihak dinas Perkim bersama-sama mengecek pekerjaan di lapangan, ya, bersedia apa enggak, ya, kami mengecek, ya, ke lapangan itu tanpa gaji, tetapi pihak Perkim sudah digaji, maka kami mendesak agar pihak dinas Perkim bersama kami mengecek pekerjaan fisik tahun 2021 yang ada di lapangan, ya, supaya tahu dinas Perkim ini seperti apa pekerjaan di lapangan,
Ya, jangan hanya menerima laporan. Perlu diketahui, hasil pantauan kami, ya, itu pekerjaan dari Dinas Parkir sudah banyak yang retak, hancur, patah, ya, bahkan jalan yang dari parkir itu, ya, belum nyampe setahun jalan. Maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik barisan. Baik, Siap. masuk barisan. Ya, sambungan. Ya, di mana kita hari ini menyampaikan aspirasi? Ya, kita ingin langsung ketemu dengan kepala Dinas Parkir, ya, karena sangat banyak PR yang ingin kami tanyakan atau konfirmasi dengan pihak parkir, ya, yaitu terkait temuan-temuan kami di lapangan, ya. Jadi hari ini kami harus bertemu dengan kepala dinas parkir Tenaga. Baik rekan, sebentar lagi ada tanggapan. Maju lagi 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Udah boleh kami ngomong dulu. Ya boleh, silakan. Lanjut. Itu ya? Ya. Boleh ya? Boleh, lanjut. Oke, kamu mau ngomong apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya ke Parkir. Kami dari pihak kepolisian di sini sebagai bagian dari masyarakat, bagian dari pemerintahan. Kedatangan kami di sini adalah untuk pengamanan menjaga apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kami sebagai fungsi kontrol sosial, yaitu LSN ataupun apapun itu tetap sebagai fungsi kontrol sosial. Jadi permohonan kami dari pihak kepolisian, kita sama-sama menjaga ketertiban, kita sama-sama menjaga suasana di dalam bulan suci Ramadan ini. Harus kita dengan hati dingin untuk menyikapi apapun yang akan disampaikan oleh saudara-saudara kami. Jadi atas kedatangannya, pertama kami sampaikan selamat datang. Yang kedua, di sini dari pihak Perkim dengan kedatangan saudara-saudara kita ini, gimana kira-kira? Ada yang bisa menerima apa gimana? Yang bisa menjelaskan, tolong ke sini Pak. Tidak. Kami tidak ingin diwakili. Ya, kami ingin langsung ketemu dengan dinasnya. Benar. Kami ingin diwakili Pak hari ini, Pak. Oke, kita dengarkan dulu penjelasan mereka apa alasannya ya. Kita cepat hati dingin ya. Ya, silakan Pak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di sini hadir dari Polres Musirawas langsung dipimpin oleh Pak Kasat Intan. Kedua, seluruh anggota dan jajaran dari Pol PP, kemudian rekan-rekan dari media, dari lembaga masyarakat. Pertama, kami ucapkan terima kasih. Semua ini dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Kemudian kalau bisa kami diterima untuk menyampaikan terkait dengan mengapa hari ini tidak melihat kepala dinas kami, dapat kami sampaikan pada hari ini dan jam yang sama, tanggal yang sama, kita Musirawas diberi penghargaan sebenarnya oleh Bank Dunia diamankan untuk program pembangunan masyarakat, terutama di bidang perumahan dan kawasan pemukiman. Dan ini sangat penting mengingat harus ada MOU yang ditandatangani oleh pemerintah yang harus diwakili oleh kepala dinas. Itu yang pertama. Jadi kami mohon maaf atas nama keluarga besar Perkim bahwa secara tidak bisa menghadirkan Bapak Kepala Dinas karena secara teknis beliau dibutuhkan untuk penandatanganan MOU terkait program Bank Dunia di Kabupaten Musirawas. Kemudian kami di sini siap menerima dan menyampaikan semua tuntutan kawan-kawan, dan kami berharap tidak di lapangan, akan kami siapkan tempat di ruang rapat dan ini akan lebih baik, dan sebagian besar sudah kami informasikan terkait dengan tuntutan kawan-kawan, dan mudah-mudahan ini bisa mewakili atau nanti
ada kesempatan tertentu kita jadwalkan ulang untuk ketemu dengan pimpinan kami. Itu yang dapat kami sampaikan. Izin Pak Sinambela, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepala dinasnya kok lagi kemana? Lagi di Palembang. Lagi di Palembang. Ya. Kamu berangkatnya? Sudah 2 hari dia, Pak. Baliknya? Hari Sabtu selesainya. Karena MOU terakhir Jumat. Baik rekan. Ya. Nah. Baik, rekan, apakah kita hari ini ingin di media langsung mendengar perwakilannya atau kita menolak? Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghargai kalau Kepala Dinas Perkim sedang DL. Benar itu, Pak? Tetapi kami minta aspirasi yang kami sampaikan tolong ditanggapi. Dan pertama, mengenai kegiatan fisik tahun 2021 yang diduga banyak asal-asalan yang dikerjakan oleh pihak Perkim. Bahkan pihak kami ingin melihat secara langsung bersama pihak Perkim. Dan kedua, kami ingin menyampaikan seluruh keluhan ini kepada Dinas Perkim dan kami ingin segera mungkin ditanggapi, baik itu mengenai kegiatan fisik ataupun penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak Perkim. Dan mengenai Kepala Dinas sedang DR, ya kami mohon kepada pihak Perkim mengadakan pertemuan secara khusus dan menjelaskan kami setidaknya kami bubarkan diri ada yang kami dapat dalam arti informasi dan kejelasan apa penyebabnya. Dan itu saja. Terima kasih. Jadi terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Nah, jadi kita sudah sepakat ya melalui perwakilan. Kalau mungkin masuk semua nanti tempat tak memungkinkan ya. Jadi kami mohon orang 5 untuk menjadi perwakilan biar bisa menjelaskan nanti apa yang menjadi tuntutan dari saudara-saudara kami nanti bisa dijawab oleh pihak Perkim. Jadi silakan ditunjuk 5 orang kita masuk ke dalam. Izin Pak Raso, kalau perwakilan kami kurang Sebab kami anggap ruangan itu cukup besar, Pak. Ya. Di ruang rapat. Biasanya ruang rapat itu besar. Enggak mungkin orang Cukup 5. banyak. Berapa orang Ya. muatnya? Berapa orang, Bu? Kalau 20 cukup. Nah, kami Oke. Tidak. Tetap gini ya. Dari pihak Perkim juga suasana sekarang kan Covid belum selesai, Pak. Siap. Jadi kalau orang 10 mungkin memungkinkan. Kalau orang 20 nanti kita boleh terlalu ramai di dalam. Ya. Jadi kami dari pihak kepolisian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Itu mintaan kami orang 10 silakan dan nanti diterima oleh pihak Perkim. Silakan ditunjuk yang orang 10. Cukup. Nah, jadi silakan. Yang pihak Perkim silakan di Ya sudah siap. Coba ini apa? Ini nah. Apa hilang ini? Devi Kapolres Kabupaten Musirawas, ya, kami mengucapkan banyak terima kasih karena hari ini telah ikut serta dalam melakukan pengamanan aksi pada hari ini. Ya. Baiklah, ada tuntutan kami, ya, aksi hari ini yaitu menyampaikan beberapa hasil investigasi rekan LSM dan wartawan selama ini. Ya. Tapi dibabit batu. Baik, kepada rekan dengan kita mundur.
kepada rekan-rekan, ya kita berbaris, ya. Jangan lupa jaga jarak. Kalau di pojok ini lebih jelas, ya, lebih enak. Ah. Oke, boleh rekan. Mari kita rapat barisan, ya. Masker mana masker kaki? Masker kade. Pakai lah. Pakai masker. Apa ya? Apa? Nah, yang di dalam. Yang di dalam. Apa itu kan? Segera dibaca. Baik, kami perkenalkan diri. Kami dari koalisi pemberantasan korupsi, yakni gabungan beberapa ormas, lembaga dan OKP, ya. Kenalkan, nama saya Zanuri selaku koordinator aksi pada hari ini dan ketua Badan KPK Kabupaten Putra. Baiklah, sebelumnya kami mohon maaf kepada pihak dinas Perkip, DP, dan Polres Kabupaten Musrawas, ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena hari ini telah ikut serta dalam melakukan pengamanan aksi pada hari ini. Ya. Baiklah, ada tuntutan kami, ya, aksi hari ini yaitu menyampaikan beberapa hasil investigasi rekan LSM Kedua Malang selama ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami menyampaikan mohon maaf atas ketidakhadiran dari kepala bidang masjid. Mungkin ada urusan. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman sekalian sebagai penyampai aspirasi masyarakat, dan ini merupakan media bagi kami untuk memperbaiki kinerja kami selama ini, dan kami ucapkan terima kasih. Jadi teman-teman sudah melakukan pengecekan di lapangan sebagai bahan untuk perbaikan ke depan. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi. Mudah-mudahan dengan adanya penyampaian aspirasi ini itu akan memicu semangat kami, memicu kinerja kami ke depan, sehingga depannya akan lebih baik lagi. Dan masalah untuk rencana rumah lapangan, hal ini akan kami sampaikan kepada kepala dinas, dan mungkin akan kami jadwalkan dulu bagaimana caranya, dan yang jelas kami akan melakukan koordinasi dengan kepala dinas dulu kan, entah tanggal berapa waktunya yang baik, karena kalau untuk sekarang ini kita kan sama-sama sedang melaksanakan ibadah puasa, mungkin waktu itu tidak memungkinkan untuk melakukan cek lapangan. Mengingat lokasi yang ada ini kan jauh-jauh kan, dan kegiatannya juga banyak. Jadi mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, dan kurang lebihnya kami mohon maaf, dan segala sesuatu yang telah teman-teman sampaikan kami akan koordinasikan dengan kepala bidang dan juga dengan kepala dinas. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hat, mewakili dari kawan-kawan semua di sini. Saya selaku penggiat dan pernah saya ada di Ormas GPK terkait dengan kerakyatan. Mungkin heboh lah pada zaman di Sumsel itu. Jadi menilai kita itu dokumen aja seperti ini, Pak. Kita yang kita bicarakan ini masalahnya situasi nasional, Pak.
gambaran situasi nasional, gambaran situasi provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan saya perjuangan, saya juga angkatan aktivis angkatan 95 di Palembang. Jadi saya sangat merespon apa-apa yang aspirasi daripada bapak sekalian. Memang ini namanya demokrasi untuk menyampaikan daripada aspirasi masyarakat dari bawah. Yang menyampaikannya adalah bapak-bapak sekalian. Saya ini sangat setuju. Baru tahun ini saya menghadapi aksi-aksi ini dari tahun 95, 98 selesai 2000 saya masuk. Tahun ini baru ketemu lagi dengan aktivis-aktivis yang ada. Yang saya hormati Kapolres ataupun yang mewakili, yang saya hormati dari Polbipin ataupun yang mewakili, dan juga saya mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, bahwasannya kepala dinas tidak bisa menghadiri dengan pertemuan ini. Seharusnya beliau ada di sini, namun ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan untuk penandatanganan MOU untuk di Seperti Kabupaten Musirawas, dan juga untuk daripada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musirawas. 1, 2, 3 tes 1, 2, 3 tes 1, 2. menegakkan benang yang tegak terus itu. Jadi alhamdulillah saya apresiasi, dan inilah bangga untuk memperbaiki kinerja kami. Kami apresiasi, terima kasih. Kemudian saudara kita Binsa Sitomorang, jadi lembaga peduli pembangunan dan masyarakat ya. Benar Bapak, saya sepakat. Kalau cerita teman-teman dari Medan Horas, jadi saya bangga. Memang kita harus ada aturan yang membuat kita bisa melaksanakan suatu aktivitas, membuka moralitas kita apresiasi. Undang-Undang 28, 27 memang menjamin bahwa warga negara berhak untuk peduli dengan negaranya dalam rangka membela negara. Saya sepakat. Kemudian terkait pertanyaan Bapak kurangnya tenaga kerja, benar Pak. Jadi kita sejak pola ekonomi baru, bahkan instansi pemerintah juga Pak kena, bukan hanya kebijakan monitor, kebijakan tertentu, keamanan dan sebagainya, tapi instansi kami pun terkena. Ada yang bisa bantu jawab dulu? Baiklah, terima kasih. Pertama, kami izin menanggapi dari Ketua Aksi Saudara Januari. Sanksi apa saja yang dapat diterapkan bila pekerjaan tidak sesuai dengan baik? Izin menyampaikan pertama, biasanya kualitas pekerjaan itu baru nampak 3 bulan pelaksanaan selesai, bahwa teknisnya tidak memenuhi syarat itu biasanya. Walaupun dari ukuran dan sebagainya nampak dia baik, namun ada pekerjaan memang dari awal mestinya sudah jadi perhatian kualitasnya oleh tim teknis
terkait dengan sanksi yang diterapkan sebelum pelaksananya sanksi yang diterbitkan oleh pihak lembaga seperti pemeriksa auditor BPK, itu dari dinas sudah bisa membaca sebenarnya tahapan-tahapan kegiatan itu memenuhi syarat teknis atau tidak. Sanksi pertama, apabila mereka kurang volume, akan diadakan namanya review perhitungan ulang, sehingga dia dibayar berdasarkan kontrak yang dikerjakan, terukur kualitas dan kuantitasnya. Namun sayang memang di dalam kontrak yang disusun terkait dengan pekerjaan sederhana yang namanya itu tidak mencantumkan mutu beton kalau dari jalan. Biasanya tidak disampaikan mutu betonnya. Mestinya memang harus ada karena terkait pertanggungjawaban konstruksi, dan lembaga yang mengeluarkan itu otomatis biasanya ada laboratorium yang bertanggung jawab. Jika apabila salah, laboratorium yang salah memberikan informasi. Kemudian batu pembayarannya dikurangi, dan apabila dia tetap tidak melaksanakannya terkait kualitas tersebut jelek, dia harus bongkar. Ini ada masa pemeliharaan namanya. Selama masa pemeliharaan, kontraktor atau rekan pihak ketiga tersebut wajib memelihara kerusakan, kesempurnaan kegiatan proyek tersebut. Jadi itu tetap harus ada berita acara bahwa dalam analisa kemungkinan kebijakan pimpinan. Kami memahami bahwa memang inilah suatu mekanisme yang kita juga tidak bisa melampauinya, sehingga hal-hal yang begini terus terjadi. Kedua, beliau memang pada saat yang bersamaan kadang tidak ada tempat di samping urusan dinas, dia juga yang namanya usia, fisik sudah begitu banyak yang berkurang energinya. Cuma itu sebenarnya. Nah, ini tugas kami yang mudah sebenarnya. Itu yang paling penting. Bahasa tidak kati api itu tegak, itu nyalok, kalau tidak kati asap. Nah, kalau tidak adik, ada api ada rokok kan. Nah, jadi ini sebenarnya masalah yang sebenarnya ada di kami muda-muda, kawan-kawan kita yang ada yang mengurusi kegiatan untuk menyambung silaturahmi. Jadi miskomunikasi ini akhirnya membawa kita hari ini bertemu seperti ini. Sebenarnya walaupun forum ini legal, tapi akan lebih baik. Mengapa kita tidak ruang di sini? Tidak banyak menentukan banyak uang. Kita berdiskusi apa yang bisa diperbuat oleh kami ke lembaga dan lembaga berbuat untuk kami. Itu. Dan saya jujur saja ini di depan Pak Polisi. Mungkin tadi ada kami tipikor. Tahun kemarin kami sama-sama melaksanakan program bedah rumah. Padahal luar biasa niat dan tujuannya. Kita alhamdulillah bagus kinerjanya. Terus bagaimana peran unsur vertikal sehingga nama-nama mereka juga menjadi baik, dan mudah-mudahan kami berharap tetap berlanjut. Karena apa? Komunikasi tadi terkait dengan program. Orang tidak akan mengenal kita dan tidak sayang kalau tidak saling kenal. Itu. Kemudian sasaran pembangunan tidak sesuai dengan apa ini? Mungkin kualitas ya, kualitas merusak nama bupati. Kami sadari dan mohon maaf dengan sekedar dalam analisa kemungkinan kebijakan pimpinan. Kami memahami bahwa memang inilah suatu mekanisme yang kita juga tidak bisa melampauinya, sehingga hal-hal yang begini terus terjadi. Kedua, beliau memang pada saat yang bersamaan kadang tidak ada tempat di samping urusan dinas, dia juga yang namanya usia, fisik sudah begitu banyak yang berkurang energinya. Cuma itu sebenarnya. Nah, ini tugas kami yang muda sebenarnya. Itu yang paling penting. Bahasa tidak kati api itu tegak, itu
Jadi miskomunikasi ini akhirnya membawa kita hari ini bertemu seperti ini. Sebenarnya walaupun forum ini legal, tapi akan lebih baik mengapa kita tidak ruang di sini. Tidak banyak menentukan banyak uang, kita berdiskusi apa yang bisa diperbuat oleh kami ke lembaga dan lembaga berbuat untuk kami. Itu. Dan saya jujur saja ini di depan Pak Polisi, mungkin tadi ada kami tipikor. Tahun kemarin kami sama-sama melaksanakan program bedah rumah. Padahal luar biasa niat dan tujuannya. Kita alhamdulillah bagus kinerjanya. Terus bagaimana peran unsur vertikal sehingga nama-nama mereka juga menjadi baik, dan mudah-mudahan kami berharap tetap berlanjut. Karena mengapa? Komunikasi tadi terkait dengan program, orang tidak akan mengenal kita dan tidak sayang kalau tidak saling kenal. Itu. Kemudian saran pembangunan, sasaran pembangunan tidak sesuai dengan apa ini? Mungkin kualitas ya, kualitas merusak nama bupati. Kami sadari dan mohon maaf dengan sekerendahan hati, biar nanti tahu. Dan ini nanti sini ada perwakilan dari Bidang Paskin, karena program-program Bapak Ibu sampai dengan kami ini adalah program dari Paskin terkait dengan penanganan kawasan kumuh dan hutan kumuh di Musirawas. Itu kegiatannya itu Pak. Nah ini saya siap memberikan juga mengabdi tenaga saya kalau nanti dibutuhkan oleh pihak Paskin untuk mendampingi kegiatan, dan bahkan lebih baik sepakati kapan mau turunnya, itu sepakati kapan mau turunnya, menguasai kalian kalau demam kita ya Sebenarnya jam lebaran. Nah berarti rumah beda ya nyantap lupa deh. Nanti Pak, itu nanti abang silakan. Saya minta saudara dari perwakilan Waskim untuk menjadwalkan bersama, mungkin catat nanti nomor telepon Pak Ketua aksi Pak. Kemudian volume berapa yang dikerjakan? Nah ini memang yang jadi pertanyaan kita. Saya tidak bisa ngira-ngira Bapak Ibu sekalian. Itu nanti saya kira-kira salah, malah ada jadi bahan baru juga. Nah jadi mohon maaf, nanti setiap lokasi bangunan pasti ada rak, ada harga dan ada ukuran. Bahkan tertera biasanya kualitas di dalamnya itu. Jadi kita tidak menafi kemungkinan jadi pernyataan Pak Ketua dan rombongan ini yang aksi ini Pak Ferry bisa benar, dan itu kita apresiasi bahwa kita ini pemain bola yang tahu benjol tidak bola pemain inilah, itu penontonnya. Nah, mereka inilah dari luar yang tahu, dan itu kita apresiasi bahwa tugas kita ternyata namanya manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kemudian terkait dengan tuntutan Pak Ketua aksi, turunkan kepala dinas. Nah, ini susah kan jawabnya. Mestinya saya sampaikan dilakukan Muhammad kepala dinas. Ini disampaikan ke bupati atau ketua sekda selaku ketua namanya benar. Bapak Jakar, Pak Ketua pahamnya. Jadi mohon izin, saya tidak akan memperpanjang cerita, tapi saya carikan jalan-jalan yang baik. Ya, nanti saya dilapor pula dengan sadis. Ini pendeta ini. Kemudian saudara kami bisa si Heri ya. Tadi ada namanya pengawasan tertentu Pak ya. Izin pengawasan tertentu itu ada dari lembaga apa nama bahasa NGO, NGO ya. Kemudian media, kemudian pengawasan masyarakat lainnya, mungkin ada tokoh masyarakat, pemerintah desa. Kemudian ada
Namun karena saya bilang tadi bahwa pekerjaan yang dianggap sederhana, lebih-lebih lagi hebat malah bagusnya kualitas bangunan dan desa misalnya kan. Nah, karena memang masyarakat langsung terlibat. Mungkin di sinilah salah satu titik kelemahan bahwa pembangunan ini pelaksanaan kegiatan di sana tidak melibatkan sumber daya masyarakat. Mungkin salah satu tentunya yang pertama ingin kami tanyakan itu apa sih sanksinya ya bagi kontraktor ya, ataukah apa sanksinya pekerjaan itu jika terbukti tidak sesuai spek, itu sanksi seperti apa ya? Kapan dibiarkan hal ini terjadi? Tentunya uang rakyat bermiliaran itu mubazir di dinas ini ya, dan juga akan menghambat visi bupati ya, dengan adanya pekerjaan yang seperti ini ya, yang tadi foto ini ya, ini sudah menunjukkan ini sudah menunjukkan bahwa sudah menjelekkan bupati Musnawas ya, bupati jadi jelekan ini. Kenapa? Karena masyarakat tidak tahu dengan kontraktor, masyarakat tidak tahu dengan dinas perkim, tetapi masyarakat tahu dengan bupati. Waduh, kata masyarakat, zaman anak Mahmud jadi bupati, bangunan kurang bagus. Berarti secara tak langsung pihak perkim sudah mencorengi bupati Musnawas. Ya, maka kenapa kami hari ini melakukan aksi? Ya, ini cuma sekedar simpul, Pak. Ya, tiap apa pada visi yang kami investigasi pasti ketemuan kami sama. Nah itu berarti kan secara tak langsung itu hampir seluruhnya. Jika ini dikerjakan sesuai dengan speknya, tidak mungkin terjadi seperti ini. Nah ini siapa yang berjawab? Ini uang rakyat loh, ya. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi dari pihak yang pergi. Ya, berarti ini uang kami. Jadi kami berhak memprotes hasil pergantian dari pergi. Ya. Jadi kami ingin tahu dulu apa sanksi. Satu. Yang kedua, ya, kami siap untuk turun lapangan bersama dan tentu kami akan mendesak, selalu mendesak agar kepala dinas perkim itu segera dihentikan. Ya. Dengan alasan-alasan yang sudah saya jelaskan tadi. Kami minta segera digantikan. Ya. Jika belum digantikan, maka kami akan melakukan aksi setiap hari. Ya. Kami akan melakukan aksi setiap hari. Ya. Karena apa? Kami tidak ingin lagi pekerjaan yang ada di dinas perkim seperti ini loh. Ya, bangun jalan belum sampai 3 bulan sudah seperti kayak kaca. Ya, bangun sereng belum sampai 3 bulan sudah retak patah. Ya. Nah terus pulau mau seperti apa? Ya, dari bawah sampai atas itu seperti apa pulaunya? Sebab mayoritas temuan kami ya di bawah itu tipis, bagian atas itu tebal. Berarti yang Bogor mungkin atas 20 cm misalnya, tapi di bawah itu berapa cm? Kebanyakan temuan-temuan kami itu tidak sampai. Ya. Nah ini harus diberantas yang ada di seperti ini. Ya. Jadi itulah. Ya, ada yang sampaikan lain, menurut Jadi Pak, tadi kan Bapak menyampaikan bicara Bapak tadi ada pengawasan tertentu. Namanya Binsar Sedari. nama Bapak? Binsar Sedari. Nah, tadi kan di awal Bapak tadi bilang bahwasanya ada pengawasan tertentu. Artinya pengawasan tertentu seperti apa itu Pak? Tolong dijelaskan masalah itu. Nah, masalah yang kedua itu tadi masalah yang disampaikan pada rekan saya tadi, masalah bis yang ada itu sesuai berita atau yang kami terima dari pimpinan kami bahwa kami sudah investigasi dalam
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita mengucap puji dan syukur kepada Tuhan karena atas kebaikan dan rahmat-Nya pada saat siang hari ini di bulan suci Ramadan ini kita dapat menyampaikan aspirasi kita sebagai lembaga, sebagai pengawas dalam segala struktur rencana pembangunan pemerintah. Pertama-tama, kenalkan diri saya, Wardar Situmorang, sebagai ketua dari MAPHB, Lembaga Masyarakat Peduli Hukum dan Pemerintahan. Dalam hal ini, penyampaian ini kami juga berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah turut hadir dalam pengamanan dalam unjuk rasa ataupun aksi kami pada saat hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Kepala Bidang dari Perkim yang mewakili dalam penyampaian daripada kami semua daripada lembaga-lembaga yang ada di Musyawarah ini. Sebenarnya pada intinya tujuan kami hanya langsung bertemu dengan Bapak Kepala Dinas, tapi oleh karena Bapak Kepala Dinas pada saat ini dalam dinas luar, kami akan tapi kami juga sebagai warga negara yang taat kepada undang-undang mempunyai hak dalam pengawasan setiap pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Musyawarah ini. Karena pada hari ini juga kita mengingat tanggal 20 April adalah hari ulang tahun Kabupaten Musyawarah yang mana kemarin sudah kita lakukan, dan kami selaku warga Musyawarah bangga dengan memperingati hari itu. Dan pada saat ini Bapak daripada perwakilan yang menyampaikan pendapat bahwa dalam Perkim ini kurang pengawasan dalam setiap pembangunan yang ada di kecamatan-kecamatan. Tadi penyampaian daripada Bapak, kami mengambil sikap dan benar itu adalah pertanggungjawaban dari Bapak yang menerima kami, bahwa di Perkim ini tadi disampaikan kurangnya tenaga kerja. Yang kami tahu Pak, di dinas Perkim ini mungkin tenaga-tenaga yang dipakai sudah memadai dengan sesuai dengan format-format yang ditentukan dari pemerintah. Karena turunan dari pusat sampai ke provinsi sampai ke daerah itu sudah sesuai semua formatnya Pak. Jadi kalau dalam penyampaian kurang tenaga kerja, kenapa? Bapak itu adalah pelayan masyarakat. Tidak ada terkecuali. Jangankan yang daripada media, warga sekecil apapun, jika memang perlu informasi daripada pembangunan pemerintah, perlu disampaikan Pak. Itu yang kami sampaikan. Tolong ke depan itu dari lembaga atau media yang minta informasi, ketransparansi harus dilaksanakan Pak. Itu permohonan daripada kami. Dan berikutnya dari teman-teman yang ada, ini penyampaian dari teman-teman dari media lembaga yang survei ke lapangan, yang di lapangan di wilayah Megasakti, Purwodadi, Jogomulyo, dan mungkin juga belum sampai yang seluruh kecamatan yang ada di Musyawarah ini. Mengenai apa-apa yang ingin disampaikan kepada Kepala Dinas, ya, kami harap ya ditentukan segera ya untuk bertemu langsung dengan Kepala Dinas, ya, kalau bisa dengan juga pihak kepolisian, ya, supaya resmi mediasinya. Itu kami harap ditentukan secepatnya. Ya. Kalau bisa dalam minggu ini. Nah, ini peringatan ya, ini peringatan bagi kami. Ya, jika dalam seminggu ini tidak ada toleransi atau kebijakan dari pihak Perkim untuk kami mediasi langsung dengan pihak pihak Kepala Dinas Perkim, maka jangan salahkan kami jika kami kembali melakukan aksi dari minggu ini. Jadi perlu dicamkan itu, ya. Sebab kalau kita saling obrol waktu habis, ya. Nah, terus selanjutnya untuk mediasi ketemu kadis ini berapa lama kamu kasih? Ya, waktunya. Yang tegas. 3 hari kamu kasih. Dalam minggu ini. 1 minggu. Jangan dalam minggu. Kalau minggu ini kan lama habis nih. Minggu ini kan minggu. Selasa atau hari Rabu. Jadi enak kami nyampaikan yang tegas kan gitu kan. Paling lambat hari Rabu lah, paling lambat. Nah. Rabu depan ya. Ya. Enggak, Rabu depan. Rabu depan. Bentukan Pak, ini rambut itu panjang kalau di Ya, tanggal 29 kita itu Pak. Nah, kalau rambut itu berarti tanggal 27 Pak. Iya, 27. Terus kan libur. Ya. 27. Nah, terus
dari penjelasan pihak Perkim tadi kami sudah sedikit memahami bahwa jika memang benar ditemukannya pelanggaran di bawah di lapangan, berarti itu ada sanksi tegas, ya, baik itu dari hukum maupun dari Perkim sendiri, ya. Nah, jadi nanti kita langsung cari fakta, ya, apakah memang benar temuan kami ini terbukti atau tidaknya, nanti kita cek bersama di lapangan secara langsung, ya. Sebab ini secara logika kami, ya, dengan adanya hasil temuan kami seperti ini, kami dugaan kuat ini ada pekerjaan kurang baik berkualitas dan speknya. Nah, itu aja. Jadi, nah terus mengenai tuntutan kami yang pertama tadi, ya, kami mendesak kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman segera mengundurkan diri dari jabatannya. Ini tetap kami lanjutkan, ya. Kami mungkin dalam waktu dekat ini kami juga akan melakukan aksi di depan kantor Bupati Musrawas, ya, yaitu tuntutan kami, ya, kami mendesak Bupati agar segera mengevaluasi hasil kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Musrawas. Yang kedua, kami mendesak Bupati membentuk tim audit untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Dinas Dinas Perkim, ya, tahun 2021. Dan kami mendesak Bupati Musrawas agar segera menggantikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Musrawas. Jadi mungkin dalam waktu dekat kami juga akan melakukan aksi di kantor Bupati, ya, untuk menyampaikan beberapa kami ini, ya. Jadi mungkin itu aja, ya, rekannya kita jelas, tapi kita tetap satu pandu, ya. Kita akan dalam waktu dekat kita akan melakukan aksi di depan kantor Bupati Musrawas, ya. Kalau ingin aksi hari ini kita kurang ini dikatakan masih suasana ulang tahun Musrawas, ya. Jadi kita mungkin dalam waktu dekat kita akan melakukan aksi di depan kantor Bupati Musrawas. Mungkin itu aja, Kak. Perlu kita bahas hari ini, ya. Pak Ketua Aksi yang akan kita lanjuti terkait dengan sudah kita sepakati untuk bertemu dengan Pak Kadis dari tanggal 27 April ini jam pagi, harus jam pakai sesuai jam 9. Nanti Pak Kadis klarifikasi. Kemudian terkait sanksi tegas terhadap rekanan terhadap hasil temuan di lapangan akan kami sampaikan dan akan kami tulis ya ini formal nanti. Kemudian yang aksi berikutnya kami tidak bisa mengomentari ini terkait dengan jabatan pimpinan kami, jabatan kami di sini. Mudah-mudahan semuanya membuka hati dan semuanya dapat menyelesaikan seluruh persoalan yang ada sehingga tidak ada permusuhan antar kita. Terima kasih. Rasanya cukup? Betul? Baiklah, mari kita tutup baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Abu Hanifah, jabatan saya Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kabupaten Musrawas. Kemudian hadir juga bersama kami ini Pak Herianto, merupakan Kabid Pertanahan di bidang Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Hadir juga mewakili dari bidang Paskim, karena pada saat ini Kepala Bidangnya sudah ada urusan layak. Ini hadir Saudara Ferry. Beliau adalah kasih kawasan kumuh di Dinas Perumahan Kabupaten Musrawas. Rekan-rekan yang saya hormati, anggota Polri dan segenap seluruh yang hadir di ruangan ini. Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf bahwa hari ini kami tidak dapat menerima di tempat yang sangat bagus dan ditempatkan yang lebih baik, karena memang kondisi pada saat ini masih keadaan COVID, jadi ruang ini juga jarang dimanfaatkan, kita jarang rapat, Pak, kecuali rapat internal saja. Kemudian dapat kami sampaikan juga suasana puasa, jadi mohon maaf nanti sebelum sesuatunya mungkin ada silang kata yang salah, jadi mohon maaf. Namun kami apresiasi atas
segala usaha yang disampaikan oleh rekan-rekan lembaga dan pihak media dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, dan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dulu saya juga seperti ini, Pak. Jadi mohon maaf, mungkin saya dan sebagian dari usia kawan-kawan yang ada 96, 94 juga sama, tapi kami mainnya di provinsi. Dapat kami sampaikan, pertama menjawab tuntutan tadi permasalahan masih banyaknya fisik pekerjaan yang tidak sesuai dengan bestek, Pak. Dapat kami sampaikan bahwa itu kami menyadari karena keterbatasan pengawasan kami, mengingat berbagai jumlah kegiatan itu cukup banyak, sedangkan berdasarkan peraturan yang terbaru bahwa pengawasan itu hanya dilaksanakan orang tertentu, dan ini mengakibatkan bisa jadi di daerah lokasi yang jauh-jauh itu mengakibatkan rendahnya kualitas pekerjaan. Kemudian analisa kami secara pribadi bahwa pengetahuan yang kurang, Pak, terkait pengetahuan ini pertama-tama dari oknum kami, misalnya dari pengawas, bahwa spesifikasi yang benar itu bagaimana. Kedua, tenaga kerja kita yang masih memang rata-rata berpendidikan rendah dan lebih banyak mementingkan kepentingan pihak tertentu. Ini memungkinkan bahwa terjadinya rendahnya kualitas pekerjaan fisik di lokasi-lokasi kegiatan yang saudara-saudari biar kita tahu. Dan ini nanti sini ada perwakilan dari Bidang Paskin, karena program-program Bapak Ibu sampai dengan kami ini adalah program dari Paskin terkait dengan penanganan kawasan kumuh dan hutan kumuh di Musirawas. Itu kegiatannya itu, Pak. Nah, ini saya siap memberikan juga mengabdi tenaga saya kalau nanti dibutuhkan oleh pihak Paskin untuk mendampingi kegiatan, dan bahkan lebih baik sepakati kapan mau turunnya, itu sepakati kapan mau turunnya, mana kuasai kayun kalau demam kita ya Seberat, Pak. dan lebaran. Nah, berarti rumah beda ya, nyantap lupa deh. Nanti Pak, itu nanti abang silakan. Saya minta saudara dari perwakilan Wasdim untuk menjadwalkan bersama, mungkin catat nanti nomor telepon Pak Ketua Aksi, Kak. Kemudian volume berapa yang dikerjakan? Nah, ini memang yang jadi pertanyaan kita. Saya tidak bisa ngira-ngira Bapak Ibu sekalian. Jujur, nanti saya kira-kira salah, malah ada jadi bahan baru juga. Nah, jadi mohon maaf, nanti setiap lokasi bangunan pasti ada orang, ada harga, dan ada ukuran. Bahkan tertera biasanya kualitas di dalamnya itu. Jadi kita tidak menafi kemungkinan jadi pernyataan Pak Ketua dan rombongan ini yang di aksi ini Pak Ferry bisa benar, dan itu kita apresiasi bahwa kita ini pemain bola. Yang tahu benjol tidak bolanya pemain ini lah, itu penontonnya. Mereka-mereka ini lah ada di luar yang tahu, dan itu kita apresiasi bahwa tugas kita ternyata namanya manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kemudian terkait dengan tuntutan Pak Ketua Aksi, turunkan kepala dinas. Nah, ini susah kan jawabnya. Mestinya saya sampaikan lakukan amadu kepala dinas. Ini disampaikan ke bupati atau ketua sekda selaku ketua namanya benar. Bapak Jakar, Pak lebih pahamnya. Jadi mohon izin, saya tidak akan memperpanjang cerita.
tapi saya carikan jalan-jalan yang baik. Ya, nanti saya dilapor pula dengan sadis. Ini pendeta. Kemudian saudara kami Binsar si Heri kan? Tadi ada namanya pengawasan tertentu Pak ya. Izin pengawasan tertentu itu ada dari lembaga apa nama bahasa NGO, NGO ya. Kemudian media, kemudian pengawasan masyarakat lainnya, mungkin ada tokoh masyarakat, pemerintah desa. Kemudian ada pengawasan permanen di kantor inspektorat, ada BPK, BPKP. Nah, jadi dan internal sendiri sebenarnya, lembaga-lembaga internal sendiri yang memang diatur. Jadi pengawasannya tertentu Pak. Namun karena saya bilang tadi bahwa pekerjaan dianggap sederhana, lebih-lebih lagi hebat malah bagusnya kualitas bangunan dan desa misalnya kan. Nah, karena memang masyarakat langsung terlibat. Mungkin di sinilah salah satu titik kelemahan bahwa pembangunan ini pelaksanaan kegiatan di sana tidak melibatkan pemberdayaan masyarakat. Mungkin salah satu para kader ya. Tapi kita tidak sebatas ini ya. Terutama tetap kita yang mengenai kita mendesak Bupati Musirawas agar segera menggantikan kepala dinas Perkim Musirawas ini ya. Terus kita nanti berusahakan mediasi langsung dengan pihak kepala dinasnya ya, dan sudah disepakati untuk melakukan cek langsung di lapangan terkait pekerjaan tahun 2021. Dan dalam waktu yang dekat ini kami juga akan melakukan aksi ya di Desa Kata Bupati Musirawas ya. Kami mendesak Bupati Musirawas agar segera menggantikan kepala dinas ini ya, karena dengan alasan yang pertama diduga ada kita dan wartawan, yang kedua pekerja fisik di lapangan itu diduga dikerjakan asal salah. Itu aja. Ditanyakan? Kalau seandainya dari dinas Perkim ini masih tertutup, apa langkah selanjutnya? Ya, kita tetap melakukan aksi pembesaran ya. Jika tidak ada perubahan sistem kesepakatannya di dinas Perkim ini ya, mungkin dalam 1 minggu full kita akan melakukan aksi di lembaga Perkim ini. Tahu aksi hari ini siapa yang besar lagi? Untuk aksi hari ini kita ada dari Badan KPK, ada dari Pengurus Nasional, ada dari lembaga negara, terus apa lagi tuh? Lembaga masyarakat peduli. Ya? MHP ya? MHP ya. Tapi kita tetap solid ya. Sesuai dengan koalisi kita ya, kita tetap membantu ya dalam koalisi pemberantasan korupsi. Ya. Ada lagi tanya kan? Paparan tadi sudah pertemuan loh ya. Ya tadi kita sudah dipaparkan oleh pihak perwakilan ya. Kita juga sepakat ya. Mana hasil kemarin tadi kita akan segera mediasi langsung dengan pihak kepala dinas Perkim dalam waktu dekat. Itu ya. Pihak dari dinas Pro kapan untuk sidaknya, Wak? Tergantung hasil mediasi nanti. Ya. Cuma bisa dihadirkan oleh kepala dinasnya gitu. Ya kita mendesak agar segera diikutkan oleh dinas. Itu ada bocoran nggak? Mediasi selanjutnya hari apa? Kalau permintaan dari kita itu hari Rabu, tanggal 27. Ini dari kata ya. Oke ya.